Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku nak bahas video yang viral ini, ya. Nah, di sini ada insiden pembakaran di wilayah Gedung Karya, di Kota Jambi, ya. Di wilayah Kumpe. Nah, jadi aku nak bahas sedikit ya. Ngapo sampai dibakar, yaitu kasihan lah wong itu kan nyari duit. Wong itu nyari duit kan naruh ke nyawa dia, nyelam dalam banyu itu. Sudah itu pula modal dia kan juga besar. Nah, udah nyelam hari itu belum tentu juga dapat, karena aku pernah ngerasa kan, aku juga mantan penyelam, ya. Jadi untuk warga di sana, mohonlah tolong ya, kalau ada penyelam saya itu ditangkap aja dulu, terus diserahkan ke aparatur atau toko-toko masyarakat di sana, cak di kadesnya atau di RT-nya atau di ya ketua pemuda di situ, serahkan di situ baik, jangan sampai dibakar. Itulah kesian wong itu kan nyari duit juga ya, untuk makan anak bininya. Saking dia galak nyari duit kan, dia sampai nyelam kayak itu. Untuk pemerintah juga, kalau baca jangan sampai dilarang lah, njuk izin setidaknya kan, njuk izin cak mana caranya njuk izin kan. Kasihan juga rakyat kita nih cuma dapat janji-janji wae. Mereka itu juga udah galak nyelam itu, aku juga udah galak nyelam itu sebenarnya. Aku galak nyari gawen yang di darat, resiko nyelam itu besar. Aku juga udah galak nyelam kayak itu. Tapi ya apa dayo, kita cuma dapat janji bae dari pemerintah yang katanya bakalan ngenjuk lowongan, yang katanya bakalan nyipta ke lapangan pekerjaan yang luas, yang banyak, tapi cuma nyatanya bohong kan. Ya kita sebagai rakyat, sesama warga, sesama masyarakat kan, seharusnya kita kerjasama, ya kan. Seharusnya kita kerjasama, cak mana caranya kita nyipta ke lapangan pekerjaan. Pejabat-pejabat kita lemah, memang lemah. Wong-wong itu lah dapat gawean ya kan, lemah lah dapat jaminan hidup. Lah kita sebagai rakyat ini kan, kita berjuang dewe-dewe. Untuk yang pejabat-pejabat di sana, tolong pacak tuh izin ke lawang nyelam-nyelam di sana kan, kasihan juga. Wong kan nyari duit, wong tuh dak galak juga nyelam tuh. Cuma apa dayo, lapangan pekerjaan di Indonesia ini sedikit, banyaklah pengangguran daripada begawinyo, ya. Jadi kalau baca tuh jangan sampai anarkis ya, itulah kasihan. Kita harap maklumi lah, harus pengertian. Biarlah wong itu nyelam kan, daripada mubazir bae harto di situ kan, lemak diselami, diambei. Kalau baca penyelam itu bermusyawarah dengan masyarakat itu, cak mana caranya masyarakat itu juga melok begawe. Harus bermusyawarah, jangan sampai anarkis, jangan sampai bakar-bakaran, jangan sampai berebut ya kan, jangan sampai kayak itulah. Kalau pacak kan bermusyawarah, cak mana caranya warga di sana melok begawi, warga sana dapat bagian dari hasil nyelam ini tadi. Sudah juga jangan ada sifat iri hati, jangan tentang warga di sini dapat, warga sini tidak dapat, warga sini nak nyerang, jangan kayak itu. Kalau cak mana caranya rangkul penyelam ini. Kita kan udah tahu, kamu kan udah tahu kan, penyelam ini kan hebat misalnya, bisa mencari harta karun misalkan. Rangkul, ambek, maksudnya itu ambek, suruh dia nyelam di mana yang ada isinya. Terus kalau dapat ya bagi, ya kan, bagi cak mana caranya kan, berbagi cak mana masyarakat sana dapat, cak yang lansia yang wong-wong yang fakir kan dibagi, dikasih di situ kan. Masjid juga kan kalau bisa dikasih bantuan untuk masjid, untuk bangun masjid, untuk memperbaiki masjid. Udah juga ada untuk dana jalannya kan, untuk muat-muat jalan, untuk bangun-bangun jalan, untuk anak yatim kan, bisa itu dimusyawarahkan dengan penyelamnya. Pemuda-pemuda di situ atau kelompok-kelompok pemuda itu kan, kalau yang dekat gawe kan bisa melok begawe, yang nganggur-nganggur kan jangan sampai lah berebutan itu. Kita ini kan sebagai masyarakat kan lah tahu cak mana sistem pemerintahan di negara kita ini. Negara kita ini cuma nyanyi ke bae lapangan pekerjaan tapi tidak kasih bukti.
Nah, jadi mereka itu bekerja yo makin naluri mereka lah, mereka tahan menaruh mentaruhkan nyawa untuk nyelam mencari harta karun itu yo demi ngidupi anak bini, demi ngidupi keluarga gitu tuh nyelam tuh, bukannya semata-mata nyelam itu nak nyari kekayaan, bukan. Nggak kate penyelam tuh yang berduit. Nah contohnya ini rumahku rumah kayu ya, rumah kayu. Aku penyelam juga, mantan penyelam juga. Aku pernah juga nyelam di Jambi itu, aku tahu di Suakandis, tahu Tanjung, tahu di Gedung Karya, aku tahu. Cuma ingatlah, tidak berduit, tidak berduit, tidak dapat harta di sana, tidak berduit, tidak. Yo cukup dimakan, seriuslah cukup untuk dimakan. Ya udah, aduh kak, sampai terbeli mobil tuh udah kecil gajinya tuh, udah ada besar, dah. Itu kan cuma penyemangat uang baik biar sanu dapat sekian banyak duitnya. Itu kan penyemangat baik, cuma sekedar penyemangat penyelam untuk biar katik rasa takut itu nah. Biar dipompa, biar tidak katik rasa takut. Jadi semata-mata, dapat duit besar, padahal tidak. Itu tuh hanya penyemangat biar terpacu, terpompa, biar semangat, tidak katik rasa takut untuk nyelam ke dalam itu. Benar kami takut galau nyelam di bawah dalam itu tuh, takut yang kayak ada gangguan, kayak ada timpuan kayu balok-balok kan, situ kan banyak sampah, banyak balok-balok besar di dalam sungai itu. Takut juga kayak gini, apa ditumbul kapal kan, karena kami takut juga. Apalagi di Jambi itu banyak iwak-iwak besar, banyak juga buayo kan. Nah jadi untuk warga di sana tolonglah jangan anarkis kayak itu kan, kasihan tuh kan nyari duit, belum tentu juga hari itu untuk dapat duit kan. Kalau pacak tuh kita kerja sama, kalau yang wong warga di sana kan katik gawe kan, pacak melo begawe nyelam juga bagian pucuk jadilah kan. Kalau memang merasa berani nyelam lagi belajar dengan penyelamnya kan, cak mano nyelam, belajar. Contoh cak di Suakandis kan banyak sekarang penyelamnya yang hebat. Kalau pacak wong Gedung Karya tuh cak itu juga, jangan sampai bakar-bakaran itulah, kasihan wong tuh nak nyari duit. Wong itu juga belum tentu dapat lah kamu bakar cak itu. Wong itu juga tahan ngandon jauh-jauh kan demi tercukupilah kebutuhan dapur. Wong itu, wong penyelam itu dah do niat nak beli mobil, dah kate ini rumah kayu no ya, rumah kayu dah do berduit, tidak cuma cukup makan gawe itu tuh. Nah, kami penyelam juga dak galak nyelam itu, ngeri, takut dalam banyu itu, cuma karena kate gawe mana. Aku ada sertifikat operator alat berat, cuma ndak terpakai karena tamatan SMP di negara gitu nih saro nyari gawean. Nak ngelamar gawean di negara gitu nih susah. Nak ada kepacaan ngendali ke banyu, ngendali ke api, ngendali ke tanah, ngendali ke angin. Postur tuh tinggi badan nak 3 meter ya, penampilan nak belaga, nak menarik jadi bukannya kegalaan nyelam itu, bukan, karena katik lagi gawean untuk pemerintah juga. Kalau pacak ya penyelam itu, kalau memang tidak diboleh ke nyelam itu, diambil budak-budak yang muda-mudanya, yang tamat-tamatan SMP atau SMA, apa yang katik sekolah tapi dia masih muda kan, diambil jadi rombongan ini apa pasukan katak, bagian Basarnas, bagian apa penyelamat itu nah, bagian pengendalian bencana alam atau pengendalian kalau ada korban-korban yang tenggelam kan, penyelam kan bisa dibutuhkan kan. Kalau bisa untuk bagian pemerintahan tolong diambil penyelam itu tuh, jangan diambek di pasir dalam penjara, jangan diambil maksudnya itu diambil diinjuk gawean itu, jangan kamu pacak ngelarang baik tapi gawe ndak kati itu sama bebohong. Daripada mereka merampok, nodong, megal, nyambret, melakukan kejahatan, lebih baik mereka nyelam, serius lah. Karena nyelam itu juga bukan mereka itu istilah kata itu nambang, bukan, itu bukan tambang, itu tuh ngambil harta yang punya dinasti. Itu juga harta itu bukan punya kita, punya dinasti Mingking,
dinasti Ming, dinasti Qing, dinasti Yuan, dinasti Tang, dinasti Song, dinasti apa gitu. Pokoknya banyak lah ya. Nah, itu juga bukan tambang. Itu tuh yang di selam itu kapal dagang. Jadi banyak kapal dagang yang tenggelam di sepanjang Sungai Jambi. Ada juga yang tenggelam, ada juga eh, yang apa? Yang tenggelam kapal, ada juga yang bekas pemakaman. Kalau di zaman dulu itu kan wong meninggal kan, nah, itu dibakar, dimasuk di dalam abu, terus dilarung, namanya larung, sambil diuntal koin. Nah, itu melarung namanya, melarung abu. Nah, jadi itu biasa nggak dapat ditesedot oleh kita kan, yang koin-koinnya itu. Kadang koinnya itu ya bukan koin emas, koin perunggu, yang koin yang ada tulisan Cina itu, huruf-huruf Cina, huruf-huruf dinasti ya. Jadi untuk wong di sana jangan iri ya, jangan merasa penyelam tuh ini dapat duit besar, seladon segala macam. Tidak serius lah, tidak. Karena nyari barang itu tuh kadang 2 minggu baru dapat, seminggu paling cepat, seminggu langsung dapat ya. Tapi juga jualnya itu kadang bukannya harga mahal, itu pernah terjual harga dari mulai 5 juta sampai sekitar 30-40 juta. Yang katanya miliaran, yang katanya ratusan juta itu cuma penyemangat pompa biar penyelam ini berani, tidak takut untuk nyelam. Jadi mereka tuh merasa bernafsu untuk nyelam karena mendengarkan harga sekian, jadi nafsu mereka tuh naik kan untuk nyelam, jadi tidak ada rasa takut. Jadi mental mereka jadi kuat karena kejaran mereka tuh uang besar. Nah, jadi jangan merasa penyelam tuh kaya, banyak duitnya. Tidak. Ini contohnya ini, sekali lagi contohnya ini rumah saya, rumah kayu. Saya mantan penyelam ya, mantan penyelam. Dan untuk yang katanya bakal longsor segala macam, itu tidak bakal longsor. Tebing tidak bakal longsor. Tebing itu longsor itu diserempet oleh kapal, bisa juga oleh ombak speedboat. Untuk penyedotan itu tidak bisa longsor. Ini saya udah gambarkan. Ini contoh tebing ya. Ini contoh tebing. Tebing ini tebing as, ini namanya tebing dasaran, ini yang tanah asli. Ini tidak bisa ditembus, tidak bisa disedot. Yang disedot oleh mereka itu hanyalah tanah datangan atau pasir datangan yang ada di atas tanah asli, tanah asal ya. Ini tanah asal, ini napal namanya. Ini tidak bisa ditebus, tidak bisa disedot. Ini keras, kayak batu, mirip batu nih ini batu nih ini, tidak bisa disedot. Ini bisa diambil kalau ada kapal kerok cak di Bangka, dikerok oleh kapal diambil. Nah, ini tidak bisa disedot. Yang kami sedot itu cuma pasir pucuknya. Sedot pasir pucuknya, ngambil isinya kalau ada isi, kalau kata lewat, habis modal. Nah, pasirnya dibuang lagi ke bawah ini, dibuang lagi pasirnya, sudah disedot dibuang lagi sini, ditaruh lagi di sini, ngambil isinya baik diambil. Nah, untuk yang ini longsor, rumah ini longsor, rumah kebun pucuk ini tidak mungkin longsor. Tidak mungkin longsor karena yang disedot cuma tanah datangan, pasir datangan, bukan tanah asli atau tanah asal. Ini tanah asal, ini tidak bisa lah disedot, tidak bisa, keras. Serius, ini keras, ini kejal, pecah karet, kejal tanah ini. Cucu juga palingan masuk ruas ini, cucu. Tanah ini keras, batu, bawah ini batu, serius. Kalau tidak percaya dengan omongan aku, boleh kamu nyelam, boleh kamu cek. Tanah bawah sekali itu memang ada pasir. Pertama tuh sedot dulu pasir itu. Udah sedot pasir itu aman, dia udah terlalu banyak pasirnya. Kalau semeter atau semeter setengah pasirnya, kamu gak ketemu napal batu itu. Nah, yang kami sedot itu paling tinggi 5 meter. Yang kami sedot pasir yang paling tinggi 5 meter. Pasir 5 meter itu disedot, dia tidak bakalan ngerubuh ke pucuk ini karena pasir itu datangan. Pasir itu datangan dalam arti kata ada pasir anyutan dari hulu ke hilir. Jadi jangan salah paham, jangan disedot oleh penyelam longsor rumah, longsor kebun. Tidak, insya Allah tidak, demi Tuhan tidak bakalan longsor. Aku bukan nak nului Tuhan ya,
Karena ya Allah tidak bakal longsor karena mereka tuh nyedot bukan yang keras ini, bukan, tapi dia itu nyedot pasir datangan. Nah kalau bisa longsor kalau penyelam itu nyedotnya di sini, nyedot di bawah rumahnya lah, sedot terus tembus nyampe ke jalan, bisa longsor. Tapi kalau udah nyedotnya bukan bawah rumah ini, nyedotnya di sini, nyedot di pasir datangan bae, di pojok ini kan ada pasir datangan juga, ada lumpur, disedotnya dia bakal habis bae pasir ini. Tanah asal ini tidak bakal rubuh karena ini nih ya dia datangan bae, tidak memperkuat tanah asal pasir datangan ini. Nah jadi untuk longsor tidak mungkin longsor ya. Jadi itu bae bahas soal masalah tanah ini. Bukan nak ngurui, bukan untuk nak ngajari kamu, bukan, cuma nunjuk tahu baik kan kalau tidak bakalan longsor, karena aku juga mantan penyelam, jadi aku tahu. Jadi aku tahu struktur tanah tuh cak mana, tahu struktur tebing itu cak mana aku tahu. Jadi tidak mungkin ada yang namanya rubuh. Kalau nak rubuh, Lalamo Ampera di Palembang itu rubuh, Benteng Kuto Besak itu rubuh, Pasar 16 itu rubuh, karena dalam berapa tahun lah, 10 tahun lebih wong nyedot di Ampera itu di Palembang ini. Nah, ada kati yang rubuh, ada kati yang longsor. Karena apa? Struktur tanah itu tadi ngomong tadi, wong itu ngambil tanah pasir pucuk, yang di pucuk baik, ngambil isi pasir dibuang lagi. Lah ini kalau kapal kerok, kapal kerok cak di Bangka, lain lagi itu, habis nih tanah di keroknya. Nah kalau itu disedot itu, yo semana yang disedotnya baik, yang tidak cak disedot nih tinggalkannya, tidak ada lagi disedotnya, dia cuma nyedot yang pucuk baik, dia tidak ada ngambek yang tanah asal. Tak do, dia takut juga kalau dia nyedot di ujaku tadi, nyedot di dinding yang pinggir tebing itu, sedotnya dia mau gorong-gorong tikus nyampe ke jalan, nyampe ke bawah rumah, dia tuh lah yang dapat resikonya, kena timpo. Nah jadi bukan aku nak membenarkan penyelam, bukan nak menyalahkan orang di sana, bukan, cuma di sini ini memang tahu bahwa tidak mungkin yang namanya longsor, itu tidak mungkin ya. Dan juga kalau untuk harta sana ya, harta di sana tuh sepengetahuan aku ya, mungkin tidak tahu juga ya, sepengetahuan aku itu tuh miliknya kerajaan dinasti Galo, itu punya pedagang-pedagang di sana. Jadi kalau kita punya nenek moyang kami, mungkin rasa bukan, karena situ kebanyakan punya nenek moyang wong Cino. Ayo harta sana juga lah, koin bolong tulisan Cino kan. Nah, mangkok giok yang ada tulisan Cino kan. Nah jadi rasaku tidak baca lah kita nak mengklaim itu harta nenek moyang gitu, tidak baca, karena itu punya dinasti, punya wong Cino, wong Tionghoa, punya wong Korea ya. Nah jadi untuk pemerintah juga yang atau kenyo itu cagar budaya, tidak boleh disedot, tidak boleh diambil. Cak mana ceritanya kalau dalam banyu itu ada cagar budaya, ya kan? Cak mana wong percaya tak kalau ada turis misalnya datang, terus kita tunjuk ke dalam sungai, di dalam sungai itu ada cagar budaya loh, ada candi, percaya tak wong turis itu? Rasaku tidak ya, karena tidak bisa dijingok, dan kami juga penyelam, nyelam situ tidak kate di dalam banyu itu candi. Adanya kapal zaman dulu yang bawa barang-barang kan, kapal pedagang, perahu kecil kalau ada dalam banyu itu. Nah yang kami ambil itu yo barang dari kapal itu kapal kayu tuh ya sebesar pompong itulah, tidak ada besar, tidak itu kapalnya, itu perahu besar, tapi tidak pakai mesin, tidak pakai paku, perahunya itu pakai pating kalau itu bahannya tuh bulian, bahan kapal itu bulian atau sering disebut unglen. Nah jadi kalau untuk kata wong cagar budaya diduga cagar budaya, rasaku tidak etis, karena di dalam banyu itu tidak bisa dijingok kan. Cak mana nak ngaturnya cagar budaya coba kalau dalam banyu itu? Ada tak yang percaya? Oh di situ
ada patilasan. Di situ ada keramat di dalam banyu. Di dalam banyu itu ada candi. Ada tak yang percaya? Kate, ya kan? Tak kate, karena tak tengok. Tak bisa jadi nak ngatonya cagar budaya. Cagar budaya itu ya jelas lah cak di darat, di darat ini kan ada yang terkubur misalnya. Nah bisa itu dikata ke cagar budaya, candi-candi yang terkubur. Kalau di dalam laut itu, sepengetahuan aku selama aku nyelam ndak katik candi di dalam banyu, ndak katik candi, ndak katik struktur candi-candi dalam banyu itu, ndak katik, kebanyakan kapal. Jadi nak ngatur cagar budaya ndak bisa, karena situ tuh kapal membawa barang dagang, ya kan. Jadi bukan yang namanya cagar budaya tuh itu tuh pecah candi. Nah baru pacak dikata ke cagar budaya candi, karena candi itu tempat sesembahan, tempat sembahyangnya wong zaman dulu, wong beragama Hindu. Maaf kalau aku salah ya. Sepengetahuan aku itu, bukannya aku nak menggurui yang wong yang lah pintar, yang lah tahu ya, cuma itu sepengetahuan aku ya, pengetahuan aku pribadi. Jadi mohon maaf kalau tersinggung, mohon maaf juga untuk warga di sana kan. Sekali lagi kalau pacak ya jangan sampai bakar-bakaran cak itulah, jangan sampai bakar-bakaran, kasihan lah wong itu dibakar-bakar cak itu kan, modal juga buat pompong tuh kan, wong juga tuh kan terpaksa begawe cak itu tuh, bukannya kegalaan. Aku juga terpaksa begawe itu, kalau ada gawe lain aku gawe lain, kalau ada gawe lain. Kalau pemerintah apa tim ini bencana alam nak ngambil aku sebagai penyelam untuk bencana wong tenggelam, enggak lah aku, ya kan, lah tetap gaji penyelam itu tidak pasti. Kadang gaji kan, kadang enggak, kadang sebulan baru gajian, kadang seminggu baru gajian, baru dapat. Itu juga tidak besar. Yo, pernah aku sebulan bergaji 3 juta, sama becak gaji di pucuk kan, gawe di pabrik gaji 3 juta sebulan. Jadi kalau ada pemerintah yang ngambil aku sebagai penyelam untuk bantu-bantu wong-wong yang tenggelam, apa ada yang tenggelam, boleh aku galak. Kalau nak dijadi ke penyelam Basarnas, tim itu, tim pasukan katak, galak aku. Kalau pemerintah nak ngambil aku, silakan. Di YouTube aku Andi Bro, komen untuk tim Basarnas bukan ya, yang untuk nyelamat wong itu. Kalau salah ya Basarnas kan. Basarnas nih kalau salah ya. Untuk bantuan bencana alam tuh. Pemerintah nak ngambil aku sebagai penyelam, boleh juga lah. Tapi aku tamatan SMP, terus terang tamatan SMP. Tapi untuk soal mental keberanian sanggup aku pak, untuk nyelam wong yang misalnya ada kapal tumburan atau speedboat tumburan, apa ada yang tenggelam, aku siap bantu, siap jadi petugas ini, apa itu Basarnas bukan ya, kalau salah ya tim Basarnas itu ya. Kalau untuk pemerintah yang butuh tenaga aku, bolehlah aku jadi. Kalau pacak tuh pak jangan honorer, kalau pacak tuh ASN ya kan, jangan honorer, yo kecil gajinya cuma 600.000 sebulan, yo naruh nyawa nyelam tuh ya usah. Kami untuk nak nyari barang antik, barang-barang harta karun itu agak ngeri sedap ya. Jadi kalau ada pemerintah yang ngambil aku jadi ke tim penyelamat itu gak lah aku pak, atau tidak masuk ke jadi tim damkar ya, kalah aku jadi tim damkar yo daripada katik gawe kan. Nyelam jadi juga pak, yo kami takut resikonya. Jadi untuk warga di sana sekali lagi mohon maaf ya, kalau salah kata mohon maaf, bukan aku ngajari yo. Untuk pemerintahan di sana juga, pemerintahan yang tersinggung, mohon maaf juga ya. Aku sekedar video ini cuma nunjuk solusi untuk mendamaikan, untuk menjelaskan, sekaligus promosi ya. Kalau
pemerintah nak ngambil aku sebagai tim ahli selam, galak ya, sekalian promosi. Nah, jadi mohon maaf dulu ya. Nah, lagi nak marah-marah dengan aku tuh tak do, cuma jelas ke baik ya. Nah, jadi sampai sini dulu video kita. Nah, mohon maaf ya kalau ada kata-kata salah. Video ini ada di YouTube, ada juga di Facebook. Pokoknya video ini bakalan aku sebar ke situ. Mohon maaf juga sekalian ya. Sampai ketemu lagi di video lainnya.